Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk jumpa ya, dan ini memang tidak diduga-duga ya. Sering dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu konsisten dengan sunnah-sunnah beliau, insyaallah mendapatkan syahadat di dunia, syahadat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepala sekolah yang terhormat, wakil, kemudian ada majelis guru dan juga pengurus OSIS ya. Ini lihat jasnya memang calon-calon orang sukses ini ya, lihat alma maternya ya. Baik, sebelum kita mulai ya, kita tes dulu apakah adik-adik ya yang ada di SMA 1 Lembang Lintang ini masih semangat atau tidak ya, kita cek dulu ya. Oke, kita tes dulu. HP-nya sudah disimpan ya? Ya, udah aman ya? Ya. Jadi supaya fokus kita harus simpan dulu HP-nya. Kemudian siapa yang tidak fokus berarti dia masih memikirkan kredit mobilnya, kredit rumah gitu ya, kredit handphone gitu. Ya, kita tes dulu. Coba. Takbir. Semangat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Oke. Ada yang tadi masih apa namanya kayak ikan mujair kurang air, mangap-mangap, mulutnya bergerak tapi suaranya nggak terdengar. Ya nggak? Oke, kita semangat pagi. Nah, beda lagi versinya ya. Sampai takbir, kita sepakati sampai takbir, oke? Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ini masjid atau musola ya? Masjid. Kalau di masjid itu takbirnya harus lebih kuat ya. Oke? Siap? Coba lebih kuat, tarik nafas dulu, tarik nafas. Coba tarik nafas. Lebih banyak ambil oksigen ya. Baik, semangat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, yang ingin sukses cuma angkat tangan. Yang tidak ingin sukses turunkan tangan. Ini maksudnya gimana? Udah serapam semua gak nih? Udah serapam? Ya, coba konsentrasi ya, konsentrasi. Coba antennya yang biasa rendah dinaikkan antennya. Supaya pendengarannya lebih oke ya. Oke, siap? Yang sinyalnya biasanya lelet, lemot, dinaikkan. Oke, siap? Ya, yang ingin sukses angkat tangannya, katakan saya. Yang ingin gagal turunkan tangannya. Hari ini itu lagi gagal. Yang turunkan tangannya. Maka yang menurunkan tangannya terakhir tadi berarti dia lagi banyak pikiran. Gak usah pusing-pusing, kalau macam-macam putuskan saja, cari yang baru. Ya enggak? Kapan perlu carinya baru, memang ketika nanti sudah siap-siap untuk merit. Jangan waktu sekolah ini pacaran, penderitaannya, sakit hatinya banyak ketimbang bahagianya gitu. Maka kemarin itu di Bandung, anak kelas 6 SD bunuh diri karena cintanya ditolak. Makanya dalam Islam kan dibenarkan namanya pacaran. Ya, bahayanya banyak, sakit hatinya banyak, bahagianya cuma kecil. Ya enggak? Ya. Yang punya cowok, punya cewek, angkat tangan. Kebanyakan juga ya, yang silakan.
Gak dilayani WA-nya malam, dia juga marah, ngambek. Makanya banyak sekarang ada siswa di Indonesia kurang tidur. Kenapa? Sampai jam 1 malam dengan si dia. Mundur teratur dengan terhormat. Izin bang, ketimbang dosa kita banyak, saling sakit hati. Kemudian kalau kita berdua, kawan yang ketiga, dia adalah setan. Maka lebih baik kita putus saja. Lebih baik putus saja. Oke. Supaya apa? Supaya kita sukses. Kita upgrade diri kita, insya Allah rezeki kita akan lebih baik. Apa itu rezeki? Segala sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bisa saja rezeki itu adalah kita nanti mendapat pulang kampus yang favorit. Nanti kita dapat kemudahan hidup, itu rezeki. Rezeki yang paling nilai dalam tasawuf yang paling tinggi nilainya adalah rezeki keimanan. Ya, jangan kita pagi beriman, siangnya tidak beriman. Ya enggak? Siang beriman, sorenya dah enggak beriman. Itu berarti seperti ini. Siap upgrade ini? Insya Allah rezeki kita akan melimpah. Ya, Allah sedang membentangkan jalan yang terbaik untuk kita. Tapi ketika banyak dosa, diri kita tidak kita perbaiki, maka masa depan kita akan hancur. Maka kita akan menjadi sampah masyarakat. Mau menjadi sampah masyarakat? Sekarang cukuplah sudah menjadi beban keluarga. Ma, pulsa ma, iPhone ma, motor ma, itu kita masih menjadi beban ke keluarga. Ya, berapa orang jumlah saudaranya? 6. Nomor berapa? Nomor 1. Beratnya perjuangannya itu. Adiknya banyak yang kecil-kecil. Yang paling kecil berapa beradiknya? 7 tahun 7 bulan. 7 tahun pas. Hari 6 tahun. Siapa karunya ya? Pas 7 tahun. Iya kan? Dari kecil dia udah minta pada main bola. Oke, punya nenek di rumah. Tinggal dengan siapa namanya? Winda Utari. Utarikan hatimu padaku. Winda Utari. Oke, panggilannya Winda. Ya. Punya nenek. Cucu, tolong belikan aku. Jadi banyak tanggung jawab. Adik juga, nenek juga diperhatikan. Oke. Baik. Bercerita singkat, nama Tarmizi Talilum potongan dari nama orang tua perempuan. Z-Izi potongan dari nama orang tua laki-laki. Jadi nama tinggal 2 huruf. Apa itu? Mi. Cukup dipanggil Mi, jangan dipanggil 2 kali. Mimi, jelek. Tapi biasanya ya dipanggil lengkap Tarmizi. Ya, Tarmizi tinggi 163, berat badan sudah bertambah sedikit karena sering bergadang. Ini sudah hamil 5 bulan ini. Jadi nggak benar lagi 72 itu. Sudah menjadi 75 kurang lebih ya. Ya berbeda-beda dikit lah dengan adik kita ini ya kan. Adik berapa beratnya? Hah? 45. Berapa beratnya? Jujur lah. Bisikan aja, bisikan. Bapak 45 udah masuk dosa. Agama Islam, riwayat pendidikan SD 043 Wonosari, MTS Indrangam Kinali, SMA 1 Kinali, sama-sama SMA-nya kita ya, sama-sama SMA. Kemudian setelah Batu Sangkar lanjut S2 STY ISM Jakarta dengan manajemen. Oke. Kemudian tinggal sekarang di Batu Sangkar waktu kuliah sering melihat memiliki teman satu kelas, akhirnya begitu tamat ditanyakan keinginannya, alhamdulillah diterima. Diterima. Siap menjadi imam, siap. Ya. Oh nanti cari imam juga. Ya. Yang kayak inilah badannya minimal ya. Itu banyak makannya.
sedikit saja. Apa? Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Enggak, Rasulullah sedikit marah, kita sedikit marah. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit. Ya enggak? Nah, jadi perbedaan kita dengan Rasulullah itu sedikit saja. Rasulullah sedikit bersedekah, kita sedikit bersedekah. Cari yang paling kecil. Sedekah. Ya enggak? Dicari yang paling kecil dulu uangnya. Ya. Habis ini cari yang paling besar uangnya ya, disedekahkan. Siap? You ready? Oke? Ya, gak apa-apa, kurangin jajan, yang penting sedekahnya banyak. Jajan satu hari berapa? Adinda 21 hari, itu jelas saja, jangan jelas. Ada 50, disuruh oleh bapak, nak beli rokok, sisanya dikantongin. Kembalinya, ya. Oke. Kemudian pendidikan non formal, pendidikan dasar militer di Sekatabi paling panjang sama dengan Catam, ya. Dan Bapak Yasar ini salah satu kader ya pendidikan dasar militer. Nah makanya kalau lihat dari wajahnya itu kalau dia marah takut juga kita gitu ya. Oke. Kemudian School Hipnoterapi di Indonesia. Ya, jadi adik-adik yang ingin diterapi, terapi menghilangkan candu rokok, menghilangkan candu game, menghilangkan candu sesama jenis LGBT. Ya. Kemudian terapi menghilangkan candu ngelem. Kemudian terapi menghilangkan candu narkoba. Ya. Kemudian juga terapi menghilangkan trauma-trauma masa lalu. Ya. Ada trauma? Tidak. Kalau ada itu bisa diterapi. Bisa juga terapi menghilangkan fobia, takut ketinggian, takut kecoa, takut dengan fobia dengan dompet kosong. Nah, itu juga bisa diterapi. Ya, ya ada juga pernah dengar orang begitu disebut kecoa dia langsung pingsan menggigit. Nah, itu namanya fobia. Ya, disebut namanya saja sudah menggigil. Ya, dah menggigil. Ya, disebut nama mantannya gimana? Aman. Menggigil juga. Oke. Kemudian aktivator BTC Indonesia, kemudian training of trainer BSNP RI. Oke. Ini pengalaman kerja. Oke, pernah di Batam, pernah di beberapa kampus di Batam dan di alma mater, ya di kampus selain Batu Sakar sendiri. Kemudian sekarang Ketua Islamic Center Tanah Datar dan Ketua Umum OKWC Winer Indonesia itu UMKM, menggerakkan UMKM. Oke, ini kreasi, ya tidak terlalu banyak saya sampaikan dan pernah mendapatkan rekor muri, ya 2018 sebagai pembicara terbanyak 34 provinsi. Orang mana? Orang Pasaman Barat. Yeah. Okay. Kemudian 2022 dapat lagi penghargaan dari majalah Profil Indonesia sebagai the best motivator dan company champion. Oke, orang mana? Pasaman Barat. Di mana Pasaman Baratnya? Kinali. Tahu di mana Kinali? Tahu. Katanya Kinali itu banyak ilmunya itu katanya. Ya. Di sini juga banyak ilmu ya. Banyak. Ini lagi menuntut ilmu. Oke. Kemudian kontak person. Ya, mana tuh ada yang mau konsultasi? Pak, bagaimana Pak? Saya sudah berusaha untuk cepat tidur tapi tidak mau tidur juga. Makanya pikirnya terlalu keras sekali, ya kan? Ya enggak? Santai aja ya. Semalam tidurnya jam berapa? Jam 11 ya. Bangunnya? Jam 6. Udah keluarnya matahari. Sholat subuh. Bangunnya langsung sholat subuh. Oke? Ya. Jadi kita cek takbir aja ya. Di masjid ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk tepuk tangan ya, karena makanya ditanyainnya Pak Masjid. Jadi kita main takbir aja. Siap? Ya. Takbir.
lagi memikirkan darah, karena PMI kan banyak berkaitan dengan darah gitu. Coba takbir. Oke, yang di sini yang calon orang-orang hebat ini suaranya terdengar ini ya. Takbir. Coba mana kuat suara? Kita tes dulu ya. Yang laki-laki atau yang adik-adik perempuan. Takbir. Takbir. Begitulah Pak kejadiannya Pak. Yang sering juara kelas sekarang banyak perempuan. Yang juara umum sering perempuan. Yang prestasinya baik di tempat kerja juga perempuan. Laki-laki bagaimana? Akhir-akhir ini hasil penelitian laki-laki semangat hidupnya makin menurun. Seharusnya laki-laki semangat hidupnya 100 kali lipat dari yang perempuan. Karena adik-adik kita laki-laki ini nanti akan menjadi ayah, akan menjadi suami, benar nggak? Kalau punya istri, itu pundak pertama ada beban, itu istri. Karena proses terus berjalan, akhirnya apa? Istrinya hamil dan melahirkan. Punya anak bebannya di sini, Kemudian mertuanya ngomong, coba dengar dulu mertuanya ngomong. Menantu, saya nggak sanggup hidup sendiri menantu. Abang hidup yang menantu. Akhirnya mertua kita jadi beban juga di kepala kita. Kalau laki-laki semangat hidupnya habis, tidak semangat, maka cepat patah pinggangnya. Di sini istri, anak, mertua. Makanya lebih semangat ya. Siap? Sadarlah wahai adik-adik laki-laki, perjuangan kita masih panjang. Oke? Yang tadi yang banyak berprestasi, kebanyakan apa? Perempuan. Yang sering ugal-ugalan motor, laki-laki atau perempuan? Yang sering bergadang malam? Perempuan ada juga. Satu-satu, semua aja. Ya, oke. Hasil penelitian, orang yang selalu bergadang setiap malam, hutang tidurnya banyak, maka akan merusak sel saraf otaknya lebih, per malamnya 250 sel saraf otak. Jadi Pak, kalau anak kita coba gadang Pak, itu sel saraf otaknya rusak, sampai di kelas matunya mampu lalang, tapi pikirannya udah kemana, tidak semangat. Nah, bentuknya lampu C, ya nak? Tidak semangat. Nah, banyak jerawat, itu jadi coba gadang. Jadi mohon maaf, salah satu sekolah di Kabupaten Tanah Datar, ya tingkat SMA, saya tidak sebutkan nama sekolahnya, yang laki-laki, ya, yang laki-laki di sekolah itu telah kita rapat dengan kepala sekolah dan perempuannya juga, adik-adik yang perempuan di sana, tidak dibenarkan lagi memegang handphone. Ya, tidak boleh lagi memegang handphone. Karena apa? Mohon maaf, hasil integrasi kami ternyata yang laki-laki, ya maaf ya, 5 sampai 7 kali dia onani dalam 1 minggu, coba ya. Karena apa? Melihat handphone, video-video nggak baik, akhirnya dia biasa-biasanya dengan masuk kamar mandi. Itu bahayanya. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Yang sering ke kamar mandi, telapak tangannya lembab. Nah, ini lembab nih. Parah kali. Ini kurang. Tapi lumayan juga. Jadi jangan dipaksa. Detak jantung kita, ya, paru-paru kita jadi pengaruh. Makanya dalam Islam dinyatakan itu haram karena merusak fisik dan merusak psikologis kita. Paham?
Jadi stop, perbanyak olahraga. Oke, siap? You ready? Ya kalau ditanya you ready, jawabannya apa? Yes, I'm ready. You ready? Yes, I'm ready. Oke. Ada 3 alasan kenapa kita mengikuti training ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri kita. Siapa di sini yang ingin kualitas dirinya lebih baik dari sekarang? Angkat tangan. Oke. Kemudian meningkatkan ibadahnya. Yang tadinya sholat sunatnya bolong-bolong, habis ini jangan sampai bolong-bolong sholat wajibnya juga. Sholat sunatnya harus ditingkatkan juga. Oke? Kemudian ya jadilah diri kita manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan kita menjadi perusak diri kita sendiri dan juga merusak orang lain. Ya, jangan coba-coba di sini yang bermain narkoba, bahaya. Ya, narkoba. Apa itu kepanjangan narkoba? Alhamdulillah, ternyata banyak nggak tahu. Nggak usah ingin tahu, nggak usah. Yang penting didahului. Oke? Oleh karena itu, ini kita lihat ada 10 penyakit dan 1 kondisi yang rentan diderita oleh siswa. Yang pertama adalah tipus. Ada sini yang pernah kena tipus, coba angkat tangan. Yang sering kena tipus, yang sering makan mie, Indomie, khususnya jadi bermasalah. Akhirnya mudah panas tubuhnya, kena tipus. Ada di sini coba. Ada pernah kena? Ada. Pernah kena tipus? Ya, tapi tipus di sini adalah tidak punya selera, tidak semangat dalam hidupnya. Ya, makanya apa? Kunci kesuksesan dalam diri kita adalah motivasi diri, semangat hidup. Kenapa orang Mandailing itu banyak sukses? Saya ada teman saya orang Mandailing. Katanya orang tuanya begitu biaya sekolahnya macet, atap rumahnya sudah terpasang, dibongkar lagi dijual untuk biaya sekolah. Itu orang Mandailing. Berbeda orang Minang agak kurang motivasinya untuk sekolah ini. Ya. Sehingga saya pergi sekolah itu orang tua saya tak mengizinkan. Ya, nah, akhirnya ayah saya tahu ketika saya kuliah Batu Sangkar itu karena teman saya ngasih tahu. Tahunya saya pergi mencari kerja karena tidak diizinkan. Apa katanya, lebih baik kamu berternak sapi. 1 tahun bisa melahirkan sapinya 1 ekor. Dibeli induknya 5, 1 tahun 5 sampai tamat kuliah berarti sapinya sudah 20 ekor. Tak boleh, akhirnya saya diam pergi daftar di kampus, ditanya ayah, kemana kamu Batu Sangkar, ngapain? Cari kerja. Begitu sudah 1 tahun kuliah, baru dia dapat informasi bahwasanya saya kuliah. Karena nggak diizinkan. Ya, kalau Mandailing itu luar biasa semangatnya untuk sekolah ya. Ada orang Mandailing di sini? Tidak ada. Oh, ada. Beda. Jadi kita berbeda-beda di sini. Ada orang Jawa juga sini. Jawa ada Jawa. Jawa nggak ada. Mana Jawa? Jawa mana? Jawa. Jalan Waik. Oh Jawa. Jawa ini juga. Jawa ini. Jawa Timur. Oh Jawa Tengah. Berarti kota aku Jogja, Gunung Kidul, Wonosari. Pada Jawa Tengah. Ya, Jawa. Apa itu Jawa? Jalan wae, laku nggak laku, batakornya laku nggak laku, baksonya penting jalan. Bawa dipan yang murah itu laku nggak laku, kursusnya dia bawa. Yang penting jalan wae, itu Jawa. Ya, kalau Minang maunya menang, jangan kalah dan itu tidak mau dendong. Itu Minang. Ya enggak? Kalau Batak banyak taktik. Wow, jadi kalau strategi luar biasa. Ya enggak? Tapi di sini memang dilihat dari wajahnya mewakili dari seluruh negara. Ya enggak? Mewakili dari seluruh negara. Ya kan? Ada yang dari Thailand, ini Thailand. Saya kita ada juga di sini lihat dari wajahnya ya keturunan Turki ya, Turki. Wah, Turki Masya Allah. Assalamualaikum. Turki. Ya, dan sebelahnya ada lagi keturunan Arab, tapi karena sering berpanas-panas jadinya Arab maklum. Ya, Arab maklum karena sering berpanas-panas. Jadi lengkap sudah ya. Oke, mudah alhamdulillah ada ternyata dari keturunan India ini ya.
Aku bisa nggak itu bagian kali-kali malah jadi nah. Amerika agak geser sedikit, ada dari Afrika. Jadi kita di sini lengkap. Oleh karena itu dengan banyaknya suku bangsa, suku negara segala macam, kita harus bersatu untuk NKRI. Siap? You ready? Oke. Izin. Ustaz, kita sampai berapa ini, Ustaz? Sampai selesai ya. Sampai selesai. Sampai siang cocok. Tapi saya ada janji. Oke. Kuman, penyakit kedua. Kuman, apa itu kuman? Gatal-gatal. Ada yang malas mandi di sini. Ya. Dalaman yang malas ditukar. Gak berapa hari, berapa tukar. Jadi kuman gatal-gatal biasanya. Saya sudah lama tidak naik bus. Kemarin pergi ke Padang karena acara dadakan. Berangkat di Padang naik bus. Baunya macam-macam. Yang duduk di samping saya, apakah kurang mandi atau memang aroma tubuhnya berbeda? Kita napas. Ya, kuman. Apa itu kuman? Kurang iman. Banyak adik-adik remaja kurang iman. Makanya imannya harus dikuatkan, dikokohkan. Siap? You ready? Ya, jangan kita mau sholat, aku mau sholat dulu lah. Ada teman mengajak, ayo kita kerogian. Tidak bisa, aku mau sholat. Ayolah pergi kita, aku yang bayar. Ayo. Langsung ikut ya. Itu namanya kuman. Kurang iman. Oke? Kemudian mual. Belum merit, belum nikah sudah mual, itu bahaya. Mual. Apa itu mual? Mutu amat lemah. Jangan minta mutunya lemah, nilai pas-pasan. Minta tolong gurunya pergi ke pasar, tapi dia pergi mencari bantal. Ya tidak sesuai arahan. Maka kualitas kita harus kemudian kudis. Jujur, yang pernah kena kudis, jujur, nggak apa-apa, jujur aja, pernah kena kudis. Kudis makanya sudah sembuh deh. Sudah. Nah, jujur aja. Kena kudis, kata-kata. Ya. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Ada siswa banyak kurang disiplin. Tadi saya lewat di SMK 1 Lebak Melintang, banyak yang tidak bisa masuk ke sekolah karena pagarnya sudah ditutup, tidak disiplin. Masuk setengah 8, dia datang jam 8 misalnya, tidak disiplin. Masuk jam 7 baru bangun. Ya, banyak. Tapi saya masuk di sini, alhamdulillah, tidak ada yang terlambat. Pada masuk semua, luar biasa. Sekolah kita memang luar biasa. Oke? Kemudian setelah kudis, tumbuh bintik-bintik melingkar, namanya kurang. Kalau kurang makin garut makin enak. Begitu keluar darahnya baru perih, penderitaan hidup. Ya, kurang gak besar kemarin ya sembuh. Udah, alhamdulillah. Atau itu berarti kekari banyak. Jadi mereka yang kurang umur di sini. Kemudian kusta, ya. Kalau kurang itu kan kurang rapi, tidak kurang rapi. Tapi lembaga rambutnya rapi semua, ya. Ini rambutnya menurut dirinya sendiri. Ya, dirapikan lagi ya. Ini rapi menurut dirinya sendiri. Kusta apa itu kusta? Kusta. Kurang stamina. Jangan bicara stamina lah kalau sedang sekolah ini. Kusta.
kurang strategi. Jadi dalam belajar, dalam hidup ini harus banyak strategi. Ya, saya terlambat dapat strategi Pak. Begitu kuliah baru dapat strategi. Ketika SMA dulu belum dapat strategi. Ditanya sama senior, senior, bagaimana kita kuliah nilainya bagus? Apa kata senior? Ketika belajar duduk paling di depan, kemudian disiapkan pertanyaan kepada dosen, minimal 1 pertanyaan. Kemudian paham tidak paham, bikin wajahmu seolah paham. Saya ngaku dosen menjelaskan walaupun itu saya tidak paham. Itu strateginya, ya. Artinya apa? Image dosen melihat kita berusaha untuk memahami, kan gitu. Ya. Nah, belajar juga harus banyak strategi. Pengurus OSIS harus juga banyak strategi. Karena banyak teman kita di OSIS, masalah pribadinya dibawa ke organisasi. Akhirnya apa? Hancur-hancuran, cemburutan, dak tegur sapa. Benar nggak? Ya kan? Perebutan pasangan. Ya. Sama pilihannya. Kalau tempatnya tidak boleh, ya, tidak boleh berbeda pilihan. Seharusnya sama. Tapi kebanyakan ketika dalam kehidupan organisasi kadang-kadang sama pilihan. Cowoknya satu dilebur oleh banyak wanita. Itu bahaya juga, repot jadinya. Ya kan? Ya enggak? Gimana? Enak gak rasanya jadi rebutan? Pusing juga ya? Pusing kan? Pusing juga. Pusing. Pusing bukan masalah rebutannya, untuk mentraktir pusing. Untuk mentraktir malam Selasa, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Habis kantor. Oke? Kemudian kram. Ada sini yang mau main bola. Tiba-tiba kakinya kram pernah. Atau bangun tidur pernah kram. Kakinya. Apa itu kram? Kurang terampil. Jadi adik-adik ini harus terampil dalam diskusi, ya enggak? Terampil dalam mengerjakan tugas, belajar harus terampil. Karena nanti kuliah ngomongnya harus bagus. Jangan banyak diam. Ya, bahkan ketemu gurunya dan ditegur dia diam aja. Itu terampil. Bahkan ada juga ini bapak ini tidak masuk di kelas saya nih. Jangan ditegur lah, diam aja. Itu tidak boleh, ya. Kita harus latihan bagaimana kita komunikasinya bagus. Ya, kapan perlu bangun tidur lakukan senam rahang. Supaya gak sombong, ya enggak? Paham? Kemudian asma. Penyakit asma. Ada yang kena asma di sini? Alergi AC, alergi debu. Ada? Nah, coba angkat tangan. Dari lahir atau dari putus cinta? Asma. Apa itu asma? Asal masuk. Ngomongnya asal masuk, aspun. Dia enggak? Bajunya asal masuk, bahkan bajunya enggak masuk-masuk. Ya kan? Nah, jadi jangan kita asalan. Siap? You ready? Yes, I'm ready. Oke. Kalau saya katakan kanan, angkat tangan kiri. Kalau saya katakan kiri, angkat tangan kanan. Siap? Kiri. Kanan. 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 Kiri. Kanan. Oke, sekarang dua instruksi. Kiri kanan. Ya, cepat gerakan. Jelas. Kalau kiri kanan berarti tangan kanan dulu, baru kiri. Jangan lambat, lihat dulu teman. Sampai nanti merit bukan lambat. Orang sudah sukses dia merit pun belum. Berapa umurnya dek? 45 tahun. Masih muda ya, belum merit. Belum. 45 tahun masih muda, belum merit. Makanya jangan biasakan lah. Orang tua kita minta tolong, nah, ambilkan ibu air cepat. Jangan mamanya minta tolong dia main handphone terus.
sampai dimanapun berada jadi lemah. Oke, siap? You ready? Kiri, kanan. Posisinya cepat ini ya. Ya, angkat tangannya tinggi aja, apa? Tinggi. Rexona menjamin kita siap. Kanan. Saya dari sekarang alhamdulillah tidak terjebak dengan Rexona. Karena Rexona itu kalau dipakai sekali, kalau dipakai terus. Tahu nggak obat yang paling ampuh? Daun sirih. Habis mandi diputar-putar, masak di sini. Sampai sekarang aman. Aman ini. Cuman pakai sirih seminggu saja. Sampai sekarang udah rasakan aman. Itu obatnya. Jangan pakai Rexona, ketergantungan. Setiap hari harus pakai. Warna baju bisa berubah jadi kuning. Kuningnya tidak kuning emas, tapi kuningnya kuning. Kemudian penyakit berikutnya adalah diare. Diare. Kalau tidak diare ini repot kita. Kalau pergi Bukit Tinggi air kuning, buang air kecil 3.000, buang air besar 5.000. Kalau diare baru terpasang celana, baru terpasang rok, mutar-mutar lagi dia. Masuk WC lagi ya kan. Coba bayangkan berapa kita kena itu satu kali masuk WC kalau diare. 5.000. Salah. Marah nanti penjaga toilet. Apa katanya? Bang, tambah 3.000 lagi bang. Abang ngapain? Buang air besar. Pastikan otomatis buang air kecil. Kecil. Kena 8.000. 10 kali. 80.000. Nah, bahaya diare. Apa itu diare? Dia Anda remehkan. Jadi jangan meremehkan teman. Ya ada. Harus kita kasih dia spirit. Dia tampil, ada kesalahan kita kasih dia semangat, bukan kita tertawakan. Siap? You ready? Yes, I'm ready. Ya, langkah pertama menghormati teman. Coba kita mulai dari senyuman ikhlas. Lihat teman kita kiri dan kanan. Kasih senyum ikhlas. Senyum ikhlas. Senyum ikhlas. Ya. Kemarin saya mengukur temannya kan, sekarang senyum ikhlas. Senyum ikhlas. Oke. Kemudian berikutnya penyakit yang sering diderita oleh siswa, bisul. Kena bisul. Siapa di sini yang pernah kena bisul? Pernah juga. Di mana tubuhnya? Sini. Ya, yang sering makan bakso, pangsit, mie ayam, kemudian pok mie, super mie, mie goreng, makan telur, itu rentan kena bisul. Ya kan? Makanya diperbanyak makan sayur. Ya, sayur, buah, air putih hangat, jangan minum yang dingin-dingin. Karena banyak anak SD yang juga gagal ginjalnya karena minumannya berwarna dan dingin. Nah, adik-adik stop meminum minuman yang dingin-dingin, itu peredaran darah tubuh kita tidak lancar, otak kita nggak akan sehat, nggak akan segar. Paham? Kalau sudah seperti ini, kondisi kita satu, mati karena sudah komplikasi. Ya, ada banyak penyakit. Sudah siap untuk mati? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Cek. Mati. Kematian adalah perpisahan roh dan jasad. Sudah siap untuk mati? Yang sudah siap angkat tangan. Oh, dada ya. Jadi banyak orang mati tapi kondisi fisiknya masih hidup. Adanya wujud akademi, adanya sama dengan tidak ada. Dia masih hidup tapi tidak bisa memberikan terbaik terhadap dirinya dan terhadap orang lain, terhadap orang tuanya, terhadap guru, malah dia menjadi beban di mana-mana. Di rumah menjadi beban di keluarga, di sekolah menjadi beban guru. Sibuk guru BKB mikirkan perangai gitu kok. Nah, bayangkan.
itulah mati itu. Hatinya mati, pendengarannya juga sudah tertutup, itu payah. Paham? Jangan mau menjadi orang mati sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. You ready? Yes, I'm ready. Oke. Kemudian kita akan lihat apa yang harus kita lakukan untuk upgrade diri kita dan apa itu upgrade rezeki dan masa depan kita. Oke? Baca sama-sama. Apa itu upgrade diri? 1, 2, 3. Ya, jadi kita harus kapan perlu kita tulis apa amalan kebaikan hari ini kita lakukan, tulis. Untuk besok bagaimana harus meningkat kebaikan kita setiap hari. Jangan semakin turun atau jangan sama saja. Kalau sama saja berarti kita rugi. Kalau lebih rendah kualitasnya daripada hari kemarin, itulah kita orang yang sangat-sangat merugi. Paham? Jadi adik-adik coba tingkatkan kualitas diri kita. Bantu? Jangan hari kita, perangai kita, itu kita makin lama makin bobrok. Ya kan? Itu kita menjadi orang-orang yang rugi. Oke? Siap jadi yang terbaik? Yuk, perbaiki diri. Oke? Kemudian apa itu upgrade rezeki? Ya? Kita harus lebih tinggi dalam belajar supaya apa? Prestasi kita bagus. Kemudian kita harus ulet karena nanti kita akan mengumpulkan pundi-pundi keuangan, akan mengumpulkan bagaimana keberkahan hidup, kesehatan kita. Ya, jadi kenapa? Untuk ke depan ini persaingan kita lebih ketat. Sekarang aja udah susah, banyak persaingannya dah. Untuk jadi PNS persaingan banyak, P3K persaingan banyak, persaingannya luar biasa. Yang terpilih apa? Orang-orang yang kualitas dirinya baik. Tapi kalau kualitas diri nggak baik, maka siap-siap nanti menjadi pekerja-pekerja keras atau pekerja-pekerja serabutan, PNS. Apa itu PNS? Pegawai negeri sipil. Tapi kalau nggak bagus dirinya, jadi PNS juga, tapi PNS-nya beda, pencari nafkah serabutan. Jadi tanya, apa pekerjaannya bang? Apa yang ada aja. Berarti serabutan itu. Ya enggak? Mau enggak nanti nikah sama laki-laki penghasilnya tidak jelas? Mau nanti nikah sama perempuan-perempuan yang tidak jelas? Sekarang zaman real, yang jelas-jelas aja bang. Ya kan? Karena kita pernah hitung waktu training motivasi di UNP, menghitung biaya membesarkan satu orang anak sampai dia S1 lebih kurang 850 juta rupiah. Itu sampai S1, yang waktu itu SPP-nya kita hitung 1 semester 1 juta. Kalau SPP-nya dia masuk ke dokteran, lebih. Ya kan? Itu biaya hidup yang kita hitung mulai lahir. Itu hitungan kasarnya saja. Belum lagi kita banyak perangai kita. Biaya hidup kita rendah, tapi biaya tingkah laku kita besar, benar gak? Paketnya lagi, ya kan? Biaya rokoknya lagi. Udah mulai merokok ya? Belum? Mau coba? Jangan. Yang belum mencoba, jangan coba-coba. Karena rokok itu haram. Kenapa haram? Efek negatifnya banyak. Kalau sudah ketergantungan, ada efek negatifnya. Ya ada ketergantungan. Satu hari habis 2 bungkus. Ya. Yang kemarin rokok itu apa merek yang dicoba? Apa rokoknya? Surya. Nah. Makanya untuk upgrade diri ini harus kita lakukan zero mind process. Ya, kemudian apalagi kita harus mengetahui siapa diri kita, who am I. Kemudian kita harus mempunyai goal setting. Kemudian hidup kita harus jelas. Jangan hidup seperti keburu hanyui. Keburu hanyui, nampak ranjang tak sampai, ada keberadaan tak sampai, tak jelas dalam hidupnya. Kemudian kita harus mempunyai super mentality power. Mental kita harus oke dan mantap. Kemudian kita harus mempunyai spiritual power. Inilah kita bahas lebih kurang setengah jam lagi. Siap? Masih sanggup? Oke, kita lanjut. Pertama, zero mind process.
Apa itu artinya zero mind process? Bagaimana kita kosongkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, ya, dan kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau ada kita biasa berpikir negatif itu bahaya, merusak otak kita. Kayak ketika pesawat akan kecelakaan, biasanya orang-orang yang ada di dalamnya apa yang dia ungkapkan? Ini pesawat sudah goyang di kecelakaan, apa katanya? Berdoa, ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Ampun. Kenapa? Karena di saat itu otaknya terjadi namanya zero mind process. Tidak ada lagi yang negatif. Walaupun ada di dalam pesawat itu pembunuh, penzina, koruptor, pembohong segala macam, tapi di saat itu otaknya zero mind process. Makanya sahabat mengambil salah satu alternatif, di depan rumahnya dibuat kayak kuburan. Kalau dia keluar dari rumah, dia ingat langsung zero mind process, hidup untuk mati. Paham? Oke. Kemudian baca sama-sama 1, 2, 3. Apa artinya? Anda, kamu, apa yang kamu pikirkan. Jadi apa? Jadi otak kita manusia ini sama sistem kerjanya dengan tombol lampu. Kalau kita on-kan lampu akan hidup, kalau kita off-kan lampu akan mati. Begitulah sistem otak kita. Kalau kita katakan I can, insya Allah 100% kita bisa. Kalau kita katakan cannot, maka 100% juga tidak bisa. Di saat kita katakan cannot, harus fisik dalam otak kita tidak akan mengalir lagi, nanti otak kita tidak akan mengalir lagi. Sementara kalau kita katakan I can, insya Allah otak kita energinya berjalan, arus listriknya berjalan, dan mencari upaya bagaimana tetap bisa. Makanya ada orang hidup kehidupannya biasa-biasa saja karena orang tuanya menanamkan ya sistem kerja otak yang bagus, akhirnya dia bisa sukses. Oleh karena itu, coba mindset kita harus kita bangun. Oke? You ready? You ready? Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jelas, setiap saat mari kita pikiran kita, keyakinan kita, kemudian action kita harus kepada hal yang baik-baik saja. Positif, 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 positif. Insya Allah energi positif ada di sekeliling kita. Kenapa kita hampir kecelakaan tiba-tiba selamat dan tidak jadi? Karena itu salah satunya adalah karena kita dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita selalu dalam positif, positif, positif. Pernah hampir kecelakaan tapi tidak jadi? Pernah? Bersyukurlah, berarti ada kebaikan yang kita lakukan. Kenapa orang susah hidupnya, tidak pernah berubah, susah terus hidupnya? Kenapa? Ada penyebabnya? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu aku hidup ini susah. Apa kata Allah? Tabung kebaikanmu tidak ada. Dari mana harus kau ambilkan? Pernah mendengar cerita pemuda dalam goa dalam surat Al-Kahfi? Kenapa tiba-tiba dia bisa terbuka pintu goa? Kenapa? Karena di saat itu dia melontarkan kebaikannya masing-masing pemuda itu. Akhirnya ada pemuda mengatakan, istriku haus, anakku kehausan, ibuku juga haus dan lapar, tapi ibuku yang terlebih dahulu aku kasih susu. Jadi ketika disampaikan amalan kebaikan-kebaikannya, pintu surga, pintu gua dibuka oleh Allah. Jadi kita yang tidak ada tabungan kebaikan, ketika hidup kita susah butuh bantuan dari Allah, Allah tak mau dari pahala mana yang kita ambilkan untuk kebaikan itu. Apa maksudnya? Makanya kita harus selalu menabung kebaikan, kita isi alam semesta ini dengan kebaikan-kebaikan kita. Siap? You ready? Apa manfaatnya zero mind process? Yang pertama, otak kita semakin tumbuh sesarafnya, makin segar otak kita. Jadi ada orang berpikir negatif itu biasanya sering sakit kepala, asam lambung, dan banyak penyakit yang lain. Ya, tapi ada orang
positif, ceria, segala macam itu biasanya sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kebenaran makin terasa, kemudian ibadah makin terjaga. Nah, mari sama-sama kita meningkatkan diri kita supaya kita memang menjadi orang yang berpikir positif. Kemudian yang kedua adalah kita sadari siapa diri kita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kenapa? Kita lihat dari proses kita manusia, ya. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia adalah binatang yang berakal. Kalau akal dan pikiran kita tidak berfungsi, balhum atau lebih rendah daripada binatang. Kemudian kita manusia makhluk yang lemah di sisi Allah. Segala sesuatu dalam diri kita atas izin Allah. Tidak akan bisa kita bergerak, berjalan, itu semuanya izin Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diizinkan oleh Allah sekolah, pergi ke sini, menatap orang-orang yang kita cintai. Coba bayangkan, ada saudara kita yang hari ini di dunia ini banyak yang meninggal dunia karena tidak diizinkan oleh Allah untuk beraktivitas lagi. Kemudian kita punya kelebihan dan kekurangan, dan kita adalah employee of Allah, karyawannya Allah. Kita adalah hamba Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita actionkan, maka illa liya'budun, semuanya kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kita belajar, ada perintah dari Allah. Kita bekerja, ada perintah dari Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Oke, kita khalifah pemimpin atas dunia ini. Yang ketiga, goal setting. Kita harus jelas, tujuan hidup kita harus jelas. Di sini adik-adik yang sudah punya cita-cita, angkat tangan. Oke, yang adik-adik laki-laki baru sedikit ya. Ya, turunkan lagi tangannya. Harus jelas, tujuan kita harus jelas. Tamat dari sini, kita kuliah, cari kerja atau apa, jelas cita-cita kita. Apabila jelas tujuan hidup kita, kata Ibn Hasan, bisa kita lupa 8 pagi. Coba bayangkan, begitu fokus dengan tujuan kita. Makanya dipasang itu cita-cita supaya kita terarah hidup kita. Siap? You ready? Ya, harus kita pilih ya, apa cita-cita kita. Dan visi misi hidup kita harus jelas, impian kita harus jelas, langkah-langkah konkret untuk melakukan tindakan action kita untuk mencapai impian kita harus jelas. Oke? Ini rata-rata cara orang pada umumnya untuk meraih impian. Yang pertama kerja keras, ya kerja keras itu rata-rata orang. Jadi tukang panen sawit itu doros, angkat, dorong. Ini pakai gerobak atau pakai motor? Gerobak. Ada juga pakai motor yang stangnya tinggi itu ya. Kemudian baru dia dapat duit, ada yang memperindah rumahnya. Wah, saya masuk ke ujung Gading sampai paling rumahnya banyak yang indah-indah. Bagus. Ini rata-rata orang untuk meraih impian. Ya, di sini kami berharap adik-adik jangan sampai bekerja keras, tapi cukup mencari duit dengan kerja cerdas. Jangan pakai otot. Pakai otot terbatas 50 tahun otot sudah masalah, benar nggak? Berbeda dari otot abang kita ini mama bermasalah ototnya ini. Cadangan. Alhamdulillah, ada kelebihan. Oke. Yang keempat, super mentality power. Jadi bagaimana mental kita menjadi mental yang super dan menjadi mental kaya, bukan mental miskin. Ya, jadi ada mental miskin. Apa itu mental miskin? Apa katanya orang bermental miskin? Saya tidak berani bermimpi. Ini orang paling miskin di atas dunia, tidak punya impian, tidak punya cita-cita, tidak punya masa depan yang jelas. Oke, itu orang paling miskin. Orang paling miskin mentalnya dia mengatakan saya tidak bisa. Dia belum mencoba, tapi sudah mengatakan tidak bisa. Itu orang mental miskin. Kemudian orang mental miskin, dia mengatakan saya tidak akan menemukan caranya. Karena tidak mau bertanya bagaimana caranya sukses, bagaimana berkasih sayang bagus. Bertanya. Ini orang mental miskin. Kemudian orang mental miskin dia mengatakan itu sulit dan saya susah untuk sukses. Saya tidak bisa sukses. Susah. Berat. Tantangan saya berat. Ada racun yang bisa minum. Itu akhirnya orang mental miskin. Bunuh diri, gantung diri, bahkan dia cari foto ke yang paling tinggi. Seharusnya kita bermental
Bagaimana orang mental kaya? Dia mempunyai impian, kemudian dia mengatakan insya Allah saya pasti bisa, dan dia terus mencari solusinya. Bagaimana caranya? Kemudian begitu ketemu caranya, dia katakan itu sangat mudah dan saya sukses. Bagaimana dengan mental adik-adik semua? Apakah bermental miskin atau bermental kaya? Yang bermental kaya katakan saya. Yang laki mental miskin. Yang mental miskin turunkan tangannya. Gak konsisten juga. Iya baik. Turunkan tangannya. Oke, yang kelima, spiritual power harus jelas. Spiritual kita harus kita tingkatkan. Jika spiritual kita bagus, kita bisa mempunyai dalam hidup ini. Jika Allah memberiku kaktus yang berduri, padahal aku minta bunga yang ini. Ketika aku minta binatang yang mungil dan kebun, tetapi Allah beri aku kepompong, aku protes. Tetapi dia berjalannya waktu, kaktus berduri, muncullah bunga yang sangat indah. Kemudian kepompong tumbuhlah sayap-sayap, jadilah kupu-kupu yang lucu dan cantik. Barulah aku sadari, ternyata Allah tidak memberi apa yang aku minta, tetapi Allah memberi apa yang aku butuhkan. Itulah orang-orang spiritual yang bisa memaknai hidupnya, sehingga dia tidak stres, tidak bunuh diri, dan tidak aneh-aneh. Baik itu, kita lihat planet, bintang, langit, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertasbih, berputar sesuai dengan sunnatullah. Planet-planet juga kita lihat, dia bertasbih dan tawaf sesuai dengan sunnatullah. Dan malah tawaf mereka sama dengan hamba Allah di Mekah Al-Qur'an. Bayangkan ada 3 orang melawan alam, maka terjadi kehancuran dan kematian. Begitu juga dalam kehidupan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah waktu-waktu tertentu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat. Bayangkan kalau seandainya kita tidak sholat, maka akan terjadi kehancuran pada diri kita, masa depan kita, kesehatan kita, semuanya kacau karena kita tidak menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan ketetapan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita sesekali meninggalkan ibadah kita, karena itu sunnatullah, ketetapan bagi Allah. Alam saja, bulan, bintang, matahari, langit yang 7, dia bertasbih dan tawaf sesuai dengan ketetapan Allah. Kita manusia diperintahkan untuk sholat, aqimus sholat, tapi kita sholat kita bolong-bolong, maka siap-siap akan terjadi kehancuran dalam diri kita. Masa depan kita terancam, kesehatan kita terancam, ekonomi orang tua terancam. Kenapa? Karena ada dalam keluarga kita yang tidak betul sungguh-sungguh sholat dan tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Apabila kita tidak menjaga sholat kita, maka Allah tidak akan menjaga kehidupan kita. Siap-siap, apakah kita ingin berubah atau ingin tidak, tergantung kepada kita, karena Allah memberikan kepada kita fujuroha wa taqwaha, kejelekan dan kebaikan. Apapun yang kita lakukan nanti akan kita tuai. Apalagi adik-adik sudah balik, tanggung dosa sendiri. Paham? Jangan abaikan perintah sholat. Oke? Ketika kita sudah upgrade diri kita, dan kita harus upgrade juga rezeki kita, ya, masa depan kita, kesempatan sekolah, kuliah dan semuanya itu tak lain tak bukan adalah tergantung kita sendiri. Ya, oleh karena itu mari kita berbanyak istighfar, bersyukur kepada Allah, meminta maaf dan
maaf, kemudian menyelesaikan hutang. Mungkin adik-adik belanja di kantin sekolah, makan bakwan 5, dilaporkan 2. Itu bahaya untuk masa depan kita. Paham? Yang biasa pinjam duit temannya 1.000, 2.000 nggak dibayar-bayar, diselesaikan setelah ini. Paham? Karena itu akan menghambat kesuksesan kita. Oke, kemudian hormati suami. Nah, ibu kita ada suami, hormati suami kita. Kemudian suami menghormati orang tua. Adik-adik yang belum punya suami hormati orang tua. Paham? Wahai manusia, hormati ibumu yang membesarkan. Hah? Masuk-masuknya salah ini. Yang melahirkan dan membesarkanmu. Terus darah dagingmu dari susunya gitu. Jadi hati-hati dengan orang tua. Jangan orang tua kita kasih nasihat, mama ini apa ini? Mama ketinggalan zaman. Mama tidak tahu apa-apa. Mama tamat SD. Saya sudah SMA gitu lah. Jangan. Jangan. Nampak nih wajah-wajah yang kekituan. Ya, ya dah. Dalam bulan kali ini berapa kali membentak orang tua? Jujur aja, tidak apa-apa. 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau berkali-kali? Tiap hari, tiap hari. Apa kata dunia? Mari masuk. Ya, belajar ilmu bisnis. Alhamdulillah di sekolah kita ada entrepreneurship. Belajar ilmu bisnis, apalagi bisnis untuk akhir. Hitung-hitungan. Sholat sendiri pahala sedikit, sholat berjamaah pahalanya banyak. 27 derajat, bukan 20 kali lipat derajat. Oke, kemudian perbanyak sedekah. Ya, kenapa? Dengan sedekah ini banyak diberikan kesempatan oleh Allah dan membantu banyak solusi. Bahkan ada orang yang konsultasi telepon saya, Pak, saya sudah 5 tahun tidak punya anak. Banyak sedekah. Alhamdulillah. Di 3 bulan saya itu dia telepon. Alhamdulillah, istri saya sudah hamil, sudah kuat. Sudah hamil. Ya, karena banyak sholat duha ini harus dirutinkan. Ya, awal-awal bisa jadi dalam seminggu 3 kali, habis dirutinkan. Supaya apa? Supaya masa depan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu. Insya Allah. Oke. Kemudian ulet dan tekun. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi manusia super. Manusia apa? Super. Kita baca sama-sama. Apa itu manusia super? 1. 2. 3. 5. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Tidak ada? Tidak lanjut. Ya, kita lihat bagaimana seorang pemuda, ya, orang Thailand sana. Ya, mana tadi orang Thailand? Ya, temannya. Dia selalu menanamkan kebaikan kepada siapa saja ketika dia hidup di atas dunia. Lebih dari itu seharusnya. Aku akan bantuan. Dia mempersilakan ibu-ibu untuk duduk dalam angkutan umum. เขาจำได้ไม่ได้เรียนเลยไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
sedekahnya, dengan amal baiknya bisa sekolah. Coba bayangkan. Dia memberi meskipun uang kantongnya tinggi sedikit, dia tetap memberi. 广佛寺 Seluruh orang melihat menjadi terheran-heran dan kagum melihat pemuda, 内华寺 karena dia yakin dengan banyak memberi akan mendapatkan kebaikan pada dirinya. Dan orang sekelilingnya menjadi senang dan menyayanginya. 但内水平面寺未来，但有之所难不的，ไม่ใช่ทุกคนอะไรคือสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดใช้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Jadi dalam hidup ini apa ibadah yang besar timbangannya? Sholat. Kata Allah, sholat itu hanya untukmu. Puasa. Kata Allah juga, puasa itu hanya untukmu, kesehatanmu. Apa lagi? Maka ibadah yang besar timbangannya adalah bersedekah, membantu orang-orang di sekeliling kita, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, dan dia tersenyum terhadap kita. Oleh karena itu mulai kita harus peduli lingkungan, peduli dengan teman sekolah kita, itu, dan peduli kepada orang tua kita dan guru kita. Jangan sampai guru kita naik asam lambungnya dan perangai kita. Oke, paham? Sekarang semuanya silakan berdiri, semuanya silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semuanya, berdiri. Berdiri semuanya, ya silakan. Ya, yang belakang saya berdiri. Oke, berdiri. Oke, silakan berdiri ya. Ya, tangan dipegang. Tangan dipegang. Oke, kalau dikatakan kiri maka putar pinggangnya ke kiri. Kalau saya kanan maka putar pinggangnya ke kanan. Oke, siap? Tangan dipegang. Oke, kiri. Putar-putar gini, putar. Biar lancar darah ke ginjalnya itu. Oke, putar. Kanan, putar kanan, putar kanan. Ya. Kiri, putar lagi kiri. Ya. Diputar pinggangnya, bukan tangannya diputar ke kiri. Putar, putar. Coba, kanan. Putar kanan. Oke. Tangan kanan di atas, tangan kanan di atas, tangan kanan. Taruh di pundak temannya sebelah. Oke, taruh di pundak teman sebelah. Lakukan pemukulan kecil seperti ini, pemukulan kecil seperti ini. Oke, ikuti kata-kata saya. Wahai temanku, hari ini kita berjanji akan selalu memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain, agar kita bisa menjadi orang-orang yang super. Nah, jangan terlalu kuat tepuk tangannya. Ya. Kemudian angkat tangan kiri angkat. Dipegang temannya sebelah kiri. Oke. Lakukan pemukulan kecil. Ikuti saya. Terima kasih temanku telah memberikanku semangat dan spirit. Aku berjanji akan selalu menjadi individu yang terbaik bagi diriku dan orang lain, menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Ya, kemudian silakan salaman dengan temannya di kiri dan kanan. Ya, kasih senyum indah dan senyum terbaik. Sekalian minta maaf. Oke. Kemudian
silakan duduk yang rapi. Nah, seperti tadi rapi. Jangan ada lututnya yang bersenggolan seperti tadi. Lututnya ada bersenggolan. Oke. Adik-adik laki-laki, ya coba duduknya yang rapi. Yang menyandar itu pinggangnya sudah masalah itu ya. Oke, bagaimana pinggangnya? Oke, siapa kita? Kalau ditanya siapa kita, jawabannya sukses, sukses, sukses. 3 kali ya. Tangannya gini, tangannya gini. Sukses, sukses, sukses. Oke, siapa kita? Sukses, sukses, sukses. Oke, kita tes. Siapa kita? Sukses, sukses, sukses. Adakah sukses di dadamu? Gini, buat tangan. Ada. Adakah sukses di dadamu? Kalau ditanya, mana dia? Oke, siap? Kita tes. Oke, siap? You ready? Ambil nafas. Kok beda bunyinya? Itu beda. Ambil nafas biasa saja. Tahan. Oke, siap? Siap? Siapa juga? Sukses, sukses. Jadi suara dada ya, ada suara dada, ada suara perut, ada suara tenggorokan. Ya, coba kalau tangan saya jatuh, gunakan suara dada. Kita tes. Suara dada. Kalau ke samping, cukup suara perut. Cek, cek. Kalau ke atas, suara tenggorokan. Cek. Ready? Tes suara dada. Bila mendengarkan poh ketawa dia. Anak pas ke toilet bunyinya dia sendiri beda. Poh, poh. Kalau kita kan beda, manis bunyinya. Manis kita bunyinya kan? Manis bunyinya. Kalau dia poh, ketawa dia. Oke, kita lihat bagaimana karakter anak ini kepada orang tuanya. Rahim, tunggu nak. Tunggu anakku. Rahim, makan dulu nak. Bukanlah dalam kejadian. Rahim, makan dulu nak. Dedek, bagaimana ini anak? Sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal ini pasti lain yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal
nomor 1. kepada orang tua kita, termasuk juga kita, kepastian kapan kita harus menghadap kepadanya. Dan mana tahu habis kegiatan ini kita dapat kabar orang tua kita, ibu kita sakit parah, tiba-tiba dia meninggal dunia. Makanya kan kita nanti menyesal ketika orang tua kita sudah tiada. Kita menyesal, kita belum bisa membahagiakan orang tua dengan karakter kita, dengan perilaku kita. Oleh karena itu, coba tarik nafas kita, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, buang dari mulut. Oke, tarik nafas dalam-dalam, tahan, 1, 2, 3.
3, 4, 5 buang. Oke, bayangkan kalau seandainya kita tarik nafas, kita tahan, terus kita tahan, kira-kira apa yang terjadi? Kematian. Oleh karena itu banyak orang meninggal dunia dan dia minta dipulangkan lagi ke dunia hanya satu, untuk berbuat baik. Coba kita bayangkan, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang terjaga dari pandangannya. Yang kedua mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis mengeluarkan air mata karena atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Sekarang semuanya ada-ada ini, pejamkan lagi matanya, dengarkan nyanyi ini dan bayangkan wajah mama kita. Bayangkan wajah mama kita dan bayangkan kapan senyum terakhirnya untuk kita. Mungkin tadi pagi atau kemarin, bayangkan. Apapun yang kita lakukan, dia sedih karena melihat perangai kita, tapi dia tetap senyum melepas kita pergi sekolah. Pesannya selalu, nak, belajar yang rajin ya, nak. Bayangkan. Dan bayangkan juga wajah ayah kita, pagi-pagi pulang malam memberikan yang terbaik untuk kita. Dia rela berpakaian baju seadanya, baju usang yang sudah lama, sudah lusuh, agar kita bisa berpakaian yang lebih indah dan ganteng. Bayangkan jasa-jasa mereka. Ketika kita membayangkan jasa, ketika kita membayangkan jasa dari orang tua kita, ayah kita, mama kita, maka yakinlah tidak akan terbalas oleh kita jasa mereka. Bahkan sahabat pun ingin pernah membalas jasa bundanya. Sahabat dari rumah ke Mekah Al-Qaromah dengan jarak yang sangat jauh, bahkan dengan jarak 6 mil, dia menggendong bundanya ke Mekah Al-Qaromah. Di tengah teriknya matahari dan luasnya padang pasir yang tandus, sedikit saja bergerak bundanya, maka lukalah kulit sahabat ini, dan dia berkata, "Ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku ingin membalas jasa bundaku." Sesampai di Mekah dia terus tawaf dan dia merasakan kesakitan yang terkelupas dan dia merasakan pulih, amat pulih. Kemudian dia berkata, "Aku ikhlas ya Allah, aku ingin membalas jasa bundaku." Kemudian dia kembali dan selesai melaksanakan tawaf. Dia menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah membalas jasa bunda saya dari rumah ke Mekah, rumah yang jarak 6 mil. Saya gendong bunda saya. Sedikit saja bergerak bunda saya, Rasulullah, maka lukalah kulit punggung saya, dan saya tetap sabar dan ikhlas, dan saya ingin membalas jasa bunda saya." Dan dia bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sudah terbalas jasa saya terhadap bunda saya ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, belum terbalas jasa bunda. Coba bayangkan, kurang lebih 9 bulan kita dibawa dan rahimnya kemana pergi, dengan kondisi lemah dan bertambah lemah, dalam kondisi sulit, teramat sulit. Maka kata Rasulullah, belum terbalas jasa bunda. Kemudian di saat itu sahabat sedang duduk-duduk, dan Rasulullah berkata, "Mau tahukah engkau aku beritahu dosa yang paling besar? Mau tahukah engkau aku beritahu dosa yang paling besar?" Dijawab oleh sahabat, "Tentu saja ya Rasulullah." Dosa yang paling besar, menyekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Dosa yang paling besar, menyekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Arba'atun afarin haqqu 'alallahu an ya'la yudul jannata wa la yuzikum na'imah min khamar wa kisiba wa akul yatimi zulman wa akul walidayhi illa an yatub. Ada 4 golongan di mana manusia tidak dimasukkan oleh Allah dalam surga, bahkan tidak dapat merasakan wanginya surga. Orang yang minum minuman keras, orang yang memakan harta riba,
riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Illa adyajun. Makanya jangan pernah kita berani kepada orang tua kita, berani menghadapnya, berani memarahinya. Bayangkan, apakah engkau 1 bulan yang lalu kata-kata apa yang engkau katakan kepada ayah bundamu? 1 minggu yang lalu kata-kata kasar apa yang engkau lontarkan kepadanya, sehingga dia menangis, sehingga dia sedih, dan dia berdoa, ya Allah, inikah anak yang engkau berikan kepada aku, sementara di sana aku ambil dulu, ya Allah. Aku selalu meminta padamu agar aku mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Bayangkan, setiap malam bunda kita, ayah kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan di saat detik-detik akan melahirkan kita, mama kita, bunda kita, ayah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anak soleh dan soleha, cinta padamu Allah, mengabdi padamu Allah, menghargai kami ya Allah. Bayangkan, setiap malam doa itu terus dipanjatkan kepada Allah agar kita terlahir menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha, mengabdi kepada Allah. Bayangkan, ketika kita mengabdi membentak orang tua kita kecewa dengan karakter kita, perilaku kita, sikap kita. Bayangkan, selama 9 bulan kita berada di rahim orang tua kita, dia tidak bisa tidur dengan pulas karena kita dalam rahimnya. Dia tidak bisa makan dengan enak karena kita dalam rahimnya. Lupakah engkau, dia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena kita dalam rahimnya. Lupakah engkau, begitulah pengorbanan bunda kita untuk kita. Tapi kenapa engkau buat dia menangis, sedih karena karakter perbuatan? Bayangkan saja. Kemudian telah engkau dilahirkan ke atas dunia ini, engkau diajari berbicara, berjalan 1 langkah 2 langkah. Setelah engkau bisa berbicara, apa yang engkau katakan padanya? Setelah engkau bisa berjalan, kemana kaki ini engkau langkahkan? Sungguh banyak dosa kita, sungguh banyak kesalahan kita sama bunda kita. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Belum lagi dosa kita kepada guru-guru kita. Guru kita begitu ikhlas memberikan ilmunya kepada kita, tapi kenapa kita malah berisik dan ribut di luar sana? Kadang-kadang dia datang ke sekolah, dia harus meninggalkan suaminya yang sakit, dia harus meninggalkan anaknya yang sakit, dan dia harus meninggalkan istrinya yang sedang sakit, demi cintanya kepada kita, demi ilmunya untuk kita agar kita menjadi anak-anak yang sukses. Tapi kenapa kita di luar sana malah berisik? Kenapa kita di belakang sana malah menjelek-jelekkan guru kita? Bayangkan, guru kita adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita, sehingga kita berilmu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses sesuai impian kita. Belum lagi dosa kita kepada teman-teman kita yang kita remehkan, yang kita rendahkan, yang kita caci, yang kita bully, dan dalam hatinya dia berkata, wahai temanku, jangan sakiti aku menyayangimu, aku mendoakanmu agar kamu sukses, wahai temanku. Sekarang adik-adik semua, silakan berdiri dan salami teman-teman kita semua yang ada di sini. Minta maaf kepadanya. Silakan berdiri. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri, silakan salami. Teman-teman yang ada di sebelahnya salami, dan teman-teman yang pernah disakiti cari dia dan salami, dan minta doanya dan minta maaf padanya. Silakan. Karena kita akan berpisah untuk mencari cita-cita kita masing-masing. Dan ada orsis yang
Silakan berbaris ke depan. Silakan Ibu. Bapak Ibu silakan berdiri di depan. Baca tulis mengerti bacaan guru, terima kasihku. Guru kita adalah orang tua kedua kita setelah di rumah. Guru kita adalah matahari kehidupan kita yang selalu memberikan ilmu pencerahan kepada kita. Oleh karena itu, alangkah bahagianya kita ketika guru kita bahagia kepada kita dan ilmu itu terhujam dalam diri kita. Pada dari kami mulai dari pengurus OSIS, silakan salamin guru-guru kita yang ada di sini dan minta maaf kepada guru kita agar ilmu yang diberikannya berkah. Silakan. Ada pengurus OSIS yang ada di samping di sini. Yang perempuan sini. Sambung di sana silakan. Apa jadinya aduh, tak bisa baca tulis mengerti terima kasihku. Ayo suaranya ya sama-sama ya. Oke, silakan. Boleh keluar, kita tunggu acaranya. Yang sudah salaman duduk ke tempatnya yang rapi. Yang sudah salaman, silakan duduk ke tempatnya yang rapi. Ya, ini sudah duduk kembali di tempat duduknya yang rapi. Duduk lagi, ya. Duduk lagi, bentar lagi kita tutup. Ya, sudah tutup boleh kita keluar ya. Bentar lagi. 5 menit lagi.
Terima kasih.
diladang bolehkah dapat mandi, kalau ada umur yang panjang bolehkah kita training motivasi lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.